Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, anak-anakku sekalian. Ini tadi yang pidato luar biasa, maka ustadznya juga tidak mau kalah ya. Oke, Pak Ahmad jualan tomat. Yang beli harus dihormat. Kalau kalian umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat sepertinya ya. Dulu ketika Nabi Muhammad hadir, alam semesta ini semangat sekali menyambutnya. Maka hari ini kita memperingati kelahiran beliau harus jauh lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah. Sobahul khair. Sobahun nur. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kesyukuran dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada pagi hari ini di sekian banyak pilihan kegiatan, di sekian banyak pilihan aktivitas, ternyata Allah tempatkan kita di tempat ini dalam rangka belajar bersama-sama bersama beliau. Insya Allah nanti akan saya kenalkan hadirin yang tamu dan juga pembicara yang spektakuler ya, untuk belajar dan mengajari kita semua tentang banyak ilmu-ilmu kehidupan. Maka sebuah kesempatan yang berharga ketika hari ini kita berada di sini ya, untuk belajar yang mungkin tadi pilihan-pilihan di luar sana mungkin lebih menyenangkan. Mungkin pilihan-pilihan di luar sana sekilas kita lihat mungkin lebih membahagiakan. Tapi ternyata Allah tempatkan kita di sini tentu dengan maksud dan tujuan. Bahasanya Allah menginginkan kita untuk lebih baik lagi. Karena disampaikan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, maka Allah akan buat dia dalam proses belajar, dia akan membuat dia memahami agamanya, akan membuat dia memahami kehidupannya, seperti itu. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita berbahagia dan tentu kita paling merasa berbahagia atas kehadiran beliau dan kelahiran beliau yang kita peringati pada hari ini 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 2022. Yang ketika beliau hadir ke dunia, dilahirkan ke dunia, alam semesta pun gagap gempita menyambutnya. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi ketika tahun lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba diluluh lantakkannya pasukan bergajah dari Abraha. Kemudian apinya kaum Majusi pun padam pada tahun itu. Dan banyak kejadian-kejadian dunia lainnya yang menyambut kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian dan santri serta santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga semangat itu. Semangat sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan bukan hanya menjalani tapi keluar sebagai pemenang. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini kami bersama beliau Bapak Muhammad Nur. Kalau nama penanya lebih sering dipanggil dengan Gus Khalif, atau nama penanya adalah Khalifah Bisma Sanjaya. Nanti mungkin bisa diterangkan maksudnya Ustaz dari nama penanya itu, Khalifah Bisma Sanjaya. Nah, beliau ini seorang penulis yang
sudah menulis banyak karya, menulis banyak buku, bahkan alhamdulillah atas izin Allah beberapa buku juga sebagai bestseller. Nah, salah satu buku beliau yang bestseller itu adalah Obat Malas Dosis Tinggi yang sudah sampai keluar sampai level 4 nih, sampai ke volume 4. Nah, nanti bisa kita sama-sama belajar dari beliau bagaimana mengobati rasa malas kita. Karena rasa malas ini penyakit semua aktivitas. Mau itu masalah literasi kita membaca, menulis, kalau kita ada rasa malas ya tidak jadi karya. Sampai ibadah-ibadah kita, kalau masih ada rasa malas maka ibadah kita juga tidak maksimal. Nah, maka bagaimana kita menjalani aktivitas kita dalam 24 jam terutama sebagai seorang santri, yang mana kalau kita niatkan dan kita hilangkan rasa malas kita, semuanya bisa jadi ibadah. Nafasmu bisa jadi ibadah kalau kita faham bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini adalah dalam rangka ibadatullah. Maka di sini Ustadz sebagai moderator, kami sebagai moderator ingin sedikit mengenalkan tentang beliau. Tadi beliau bernama siapa? Bapak Muhammad Nur, ya, nanti bisa kami atau kita panggil bisa Pak Nur. Kalau nama penanya itu Khalifah Bisma Sanjaya, bisa dipanggil Gus Khalif. Nah, nanti berakrab atau bercengkrama dengan beliau setelah sesi acara sambil kita minta tips-tips supaya kita ini tidak banyak malasnya. Nah, kalau santri banyak tidurnya, nah gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa kita tumpas dan hilangkan, dan insya Allah kalau kita lihat santri-santri Zabisa ini semangat Pak Nur. Insya Allah bisa kita pacu lagi untuk lebih bersemangat dalam beraktivitas dan beribadah. Nah, beliau sendiri berasal dari Yogyakarta, kelahirannya di Pati nggih Pak Nur nggih, di Pati tahun 1976. Kemudian aktivitas sehari-hari beliau seperti ini sebagai trainer mengisi seminar tentang literasi, tentang dunia rumah tangga, parenting. Beliau juga seorang pengusaha dan tentunya beliau adalah seorang penulis. Nah, jadi beliau membuktikan bahwasanya kita ini juga untuk hidup juga harus punya prasasti, kita punya karya. Nah, kalau manusia itu prasastinya adalah tulisan-tulisannya. Kalau kita pernah mendengar sebuah peribahasa, jika harimau mati meninggalkan belangnya. Kalau gajah mati meninggalkan apa? Meninggalkan gadingnya. Nah, kalau manusia mati meninggalkan apa? Karyanya. Nah, sekarang kita ingin meninggalkan apa supaya ini kita terus dikenang. Kalau kita melihat susunan buku di rak-rak perpustakaan kita, mungkin kalau kita membaca pengarangnya, beliau sudah tidak ada hari ini, tapi karyanya masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Menunjukkan bahwasanya memang usia manusia itu terbatas, tapi umurnya bisa panjang dengan apa? Dengan karya-karyanya. Nah, maka beliau salah satu yang mengikhtiarkan menerbitkan banyak buku yang nanti semoga bisa kita nikmati bersama ilmunya, bahkan juga bukunya. Begitu ya. Maka disimak bersama ilmu dari beliau ini, jangan sampai kita melewatkan sedikit pun ya bersama beliau mumpung beliau ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya dalam aktivitas yang lain, hari-hari beliau juga sebagai trainer dari Gramedia Academy, mentrainer staf-staf dan juga penulis-penulis muda, dan semoga dari sini harapan kami bisa memunculkan bakat-bakat penulis, bisa memunculkan bakat-bakat, kemudian memunculkan para seniman, orang-orang yang mempunyai karya, kemudian yang berani menumpahkan pikirannya, baik itu berupa tulisan atau bahkan sampai amalan-amalan perbuatan. Maka langsung saja kita simak bersama dan kita dengarkan bersama, serta kita perhatikan baik-baik apa-apa yang menjadi ilmu semoga hari ini dari beliau Bapak Muhammad Nur. Dan insya Allah nanti di tengah-tengah akan banyak hadiah, ada door prize, ada kuis-kuis dari beliau. Maka semoga anak-anakku sekalian dan para hadirin kita bisa banyak mendapatkan manfaat pada acara pagi hari ini. Kepada beliau yang kami hormati, Bapak Muhammad Nur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terlalu jauh gak dek? Apanya?
monitornya. Jelas ya? Ini jelas anak putri? Oke. Segala puji bagi Allah. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya berdoa kepada panjenengan sedaya moga-moga termasuk calon-calon penduduk surga. Tapi ya isih calon loh Dek, iso dadi ya iso ora. Oleh karena itu supaya bisa jadi menjadi penduduk-penduduk surga, diusahakan tidak lagi mengadopsi yang namanya sifat malas ya. Sebentar ya. Moga-moga kita dijauhkan daripada susah, amin. Dijauhkan daripada gelisah, amin. Semangat mendengarkan ngaji literasi dan ceramah. Moga-moga suatu saat bisa sukses, hartanya melimpah, bisa naik haji ke Mekah, ziarah ke Madinah, hidupnya lebih indah, ikut ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Semangat ngaji literasi. Iya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tadi udah dikenalin ya. Iya mencetak Mas? Oh iya iya. Baik. Ini kelihatan ya Dek ya. Pointernya ada? Lasernya ada nggak? Nggak ada ya. Sebentar. Yang hijau ya, yang hijau. Di situ nggak kelihatan ya. Ya udah. Yang hijau itu adalah kita bahas hari ini yaitu obat malas dosis tinggi. Sudah mencapai derajat best seller. Ada yang pengen jadi penulis? Ayo, tutup tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, kalau ingin jadi penulis, silahkan bisa nanti hubungi saya guskhalif.com. Ada kiat-kiat, insya Allah nanti bisa menembus Gramedia. Amin ya rabbal alamin. Gratis. Pokoknya silakan WA saya kalau kamu sudah nulis 180 halaman. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Lagi 10 halaman ya jo sabar dhisik ya Dek ya. 50 halaman sabar dulu. Kuatkan sampai 100 halaman. Kemudian spasinya 1,5 ya, fontnya 12. Insya Allah kalian akan semua menjadi penulis. Amin. Beberapa buku yang saya tulis sudah diteliti oleh para profesor, kemudian guru besar di negeri ini, termasuk para dosen. Insya Allah bergizi, amin, aman, amin, dan moga-moga bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Ini ada video sedikit, mohon diperhatikan. Volumenya.
Oke, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, siap kita ngaji literasi Adik ya? Baik, perhatikan nih bab 1. Kamu tidak akan dapat buku ya, tidak akan bisa mendapatkan ilmu khusus ini kecuali di seminar ini. Makanya silakan perhatikan baik-baik. Kalau perlu dicatat, nggak usah deh, nanti kalau minta materi saya kasih. Yang pertama, bab pertama daripada buku Obat Malas Dosis Tinggi ini ya Allah, yaitu manusia itu bagaikan apa? Pohon. Jenis pertama nggih menika. Bentar. Ada manusia itu bagaikan pohon, daunipun menika kathah tetapi mboten nenten buahnya. Bisa bayangin ya Dek ya? Jadi daunnya itu banyak tapi ndak ada buahnya. Artinya apa? Model manusia seperti ini adik-adik, jadi patuh sama orang tua bagus, nyumbang juga bagus, hubungan dengan manusia juga bagus, tetapi hubungan dengan Allah tidak baik. Salate yo males, zikirnya ya males, ngapal Quran yo males, tetapi masalah dunia jos. Nilai matematika songo, bahasa Inggris songo, fisika songo, biologi songo, sholat subuh ya jam ayo seperti itu. Ideal apa tidak adik-adik? Ya ojo. Itu ibaratnya buah tapi daun tok nggak ada buahnya. Yang kedua yaitu ibarat manusia itu buahnya banyak tetapi tidak ada daunnya. Manusia seperti ini adik-adik ya, hubungannya dengan Allah bagus, salate ku ya oke, zikire ku ya oke, tetapi sama orang tua tidak sopan, karo wong ya ora apik. Vertikal bagus, horizontal jelek, ideal apa tidak, Dek? Gitu. Yang ketiga yaitu ibarat pohon menika daunnya banyak, buahnya juga banyak. Inilah fokus daripada buku Obat Malas Dosis Tinggi. Bagaimana kalian semua itu ibaratnya menjadi manusia yang buahnya banyak, daunnya juga banyak, urusan dengan Allah mantap, hubungan dengan manusia dengan mantap. Siap? Siap, Dek? Dan yang terakhir yaitu ibaratnya manusia itu ada yang ibaratnya pohon, godhonge iki ya ora ana, buahe ya ora ana, salate ya wegah, zikire wegah, apa-apa wegah. Lah orang seperti ini tuh ibaratnya seperti kayu yang kering. Tunjuk tangan ya yang bisa jawab, dapat hadiah. Siap? Buku gratis. Oke? MC dihafalin yang tunjuk tangan pertama lah ya. MC-nya siap. Enaknya kayu kering, ini pertanyaannya ya, perhatikan ya, siap, dapat buku gratis. Enaknya kayu kering itu dipakai untuk apa? Tunjuk tangan. Mana? Ya, mana? Tunjuk tangan. Dijawab. Untuk kayu bakar, tepuk tangan, betul. Dapat hadiah buku gratis. Maka perhatikan ini banyak hadiah ya. Di sela-sela ceramah saya akan mengasih Anda hadiah buku gratis. Ayo cepat MC-nya. Ya. Seperti itu ya. Jadi orang pemalas itu seperti kayu kering. Ya. Kayu kering enaknya diapain? Ayo tunjuk tangan. Ya. Kayu kering enaknya untuk apa? Kayu bakar. Tepuk tangan, betul. Makanya anu ya, disiapin ayam. Iya, Pak? Iya.
Disiapin mic untuk yang jawab. Jadi perhatikan, pemalas seperti kayu kering dan kayu kering layak dibakar di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kalau ada adik lagi malas, kabeh malas, bayangin kayu kering seperti ini ya. Jadi insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang rajin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi pesan saya di bab ini, bab 1, supaya kalian semua bisa terhindar dari sifat malas, yaitu bareng-bareng ya, patuh kepada orang tua. Ayo 2, 3. Patuh kepada orang tua. Ayo. Kenapa? Alasannya ini adik-adik. Ketahuilah bahwasanya keinginan orang tua itu sama dengan keinginan Tuhan, sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dik, jenenge wong tua nyambut gawe abot dinggo sapa, Dik? Dinggo anak. Ya. Kadang wong tua, Dik, beratnya nyambut gawe itu nganti ngamalke pirang-pirang. Pergi pagi, pulang petang, pontang panting, poyang payingang, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas, beringis, perengat, perengut, pelirak, pelirik, plorak, plorok, pendelak, pendelik. Penghasilannya pas-pasan, pengeluarannya pol-polan, potongan pirang-pirang, pungutan, pajak, premi, paketan, pulsa. Ono sing doyan paketan? Doyan kabeh. Duitnya kondi, Dik? Dari orang tua. Oleh karena itu semangat ngikut daripada perintah orang tua, terbebas daripada yang namanya sifat malas. Disauti nek iso sing banter ben semangat. Abote wong tua nyambet gawe nganti diriwangi riwa. Ayo riwa. Ulang ben kompak. Nganti direwangi riwa, ngalor, ngetan, mondar, mobat, mosak, jungkir, kalang, nibo. Wis aku angel golek ukara. Itu ya. Jadi itu ingat perjuangan orang tua. Jadi insya Allah kalian semua menjadi orang-orang yang rajin. Bareng-bareng syair ini kalau perlu ditulis ditempel. Ingat Pak Nur ya. Keluarga adalah, ayo, tim yang kompak. Itu ditulis benar-benar. Tugasnya bapak golek duit, tugasnya ibu memimpin rumah tangga ngurusi, tugasnya anak belajar kemudian membantu orang tua. Jadi itu sebagai protap yang namanya keluarga adalah tim yang kompak. Selanjutnya yaitu rumus kilometer berikutnya. Ini ada di buku Obat Pelas Tinggi, ini juga sangat penting. Dek mau tanya. Ada tantangan jalan kaki dari Temanggung ke Semarang, kira-kira kuat apa ora? Kuat apa ora? Kelihatannya sih ora kuat. Tetapi kalau jenengan memakai rumus kilometer berikutnya, insya Allah kuat. Piye carane? Jalan 2 kilometer leren. Jalan lagi 3 kilometer leren. Terus ngolak tutuk Semarang. Betul apa betul? Sama Pak Nur lah yang mengamalkan ini, Dek, jenenge nulis. Saya nulis itu 20 naskah. Kira-kira 20 naskah, kira-kira 5.000 halaman. Lah nek 5.000 halaman ditulis sedina sewengi iso apa ora, Dek? Ora iso. Maka sistemnya ya kalau ingin jadi penulis ya, ingat-ingat ya. Senin nulis 8 halaman, Selasa 8 halaman, Rabu 8 halaman, Kamis 8 halaman, Jumat 8 halaman, Sabtu Minggu libur. Sanggup? Sanggup? Aku rawani berai nek Senin, Dek.
Soalnya nek Senin prei nulis biasanya Selasa ya melu prei. Nek Selasa prei nulis Rebo wis aras-arasen, nek Rebo aras-arasen Kemis arep nulis wis lali bape apa sing ditulis wis kakean prei. Makanya kalau kamu menggunakan rumus kilometer berikutnya insya Allah menjadi manusia yang sukses. Amin. Lah angel ya Pak, ben gampang. Ben gampang ada rumus lagi. Diturunkan yang semangat nggih. Kulino, ayo. Kulino. Angelo kaya ngapa? Yen kulino dadi gampang. Gampang kaya ngapa? Yen ra kulino dadi angel. Bener apa bener, Dek? Wis to angel kaya ngapa nek kamu kulino mesti gampang. Dek cah lanang tak takon, salat jamaah teng masjid angel apa gampang? Soale kulino. Ayo Cek Putri dijawab jujur, ngrasani kancane iku angel apa gampang? Angel soalnya ora kulino. Angel apa gampang ora krungu aku mah ya. Ayo cah lanang jawab, santri putra. Misuh angel apa gampang? Soale lho santri misuh. Sama, menulis juga gitu. Kalau sudah terbiasa akan menjadi gampang. Jadi ilmu kulino itu silakan dikuatkan gini nggih. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, rumus 90.000 jam. Ini nanti ana hadiah the best, ya, hadiah the best. Siap mic-nya? Ya. Iya, spektakuler ya. Ada 2 hadiah disiapkan. Siap-siap Dek ya. Ya mic-nya disiapin. Aku tak nyambung suara saja ya, tak minum dulu ya. Siap-siap, ini banyak hadiah. Oke, siap. Andekan, sekali lagi andekan, kita menjadi manusia yang malas, membuang waktu efektif. Waktu efektif bukan waktu untuk tidur, bukan waktu untuk sekolah ya waktu efektif 5 jam dalam sehari. Jadi bayangin ya, andekan kamu semua membuang waktu dalam sehari itu 5 jam, ya nggo ngegame, ya nggo chat ra karuan. Itu kira-kira dalam seminggu kamu membuang waktu efektif berapa jam? Ayo Mbak Iku, ayo. Piro? Sing diluk-diluk kuwi. Piro? Mik siap MC. Berapa? 35 jam, betul, tepuk tangan. Hadiah biasa. Oke, siap. Hadiah biasa, Ya. Ya, ini lagi ya. Andekan kita menjadi manusia yang malas, membuang waktu 5 jam dalam sehari ya. 5 jam dalam sehari ya Dek ya. Itu dalam jangka waktu 1 bulan kita membuang waktu kira-kira berapa jam? Mas Iki jaket ireng. 150 jam, betul, hadiah biasa. Iki sing rada angel engko nek iso hadiah spektakuler. Siap ya? Oleh tas. Siap ya Dek ya? Siap. Andaikan kita menjadi manusia yang malas, membuang waktu 5 jam di dalam sehari, itu berarti dalam rentang waktu 1 tahun atau 360 hari kita membuang waktu kira-kira berapa jam?
Wih cepete. Piro? Nek ra iso awas. Wis tunjuk tangan. 1 tahun. Piro? Miknya. Urip ke? 1 tahun. Batal. Sana. 1800 jam, tepuk tangan. Hadiah spektakuler. Oke. Dan perhatikan lagi nih. Rentang produktif manusia itu adalah 50 tahun. Jadi kamu produktif kira-kira umur 20 sampai 70 tahun. Andaikan manusia malas membuang waktu 5 jam dalam sehari, kira-kira dalam rentang 50 tahun itu kira-kira dia membuang jam kira-kira sebanyak berapa jam? Ayo ibu ya. Iya wis ana tulisane. Ra apa-apa kasih hadiah. Wong Pak. Ayo biasa ya. Oke, kasih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Oke. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Jadi sayang, waktu jangan dibuang-buang, nggak terasa 5 jam sehari, tetapi kalau itu adalah terakumulasi, ya Allah, kita semua akan menjadi manusia yang rugi. Ya, mari kita bersama-sama melantunkan wal asri bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siap lagi hadiah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, salah satu pencuri waktu kita terkenal namanya setan gepeng. Setan gepeng itu adalah nama lain dari apa? Pojok mburi. Berdiri. Iya kamu? Iya kamu? HP, betul, tepuk tangan. Ya. Hadiah biasa. Oke. Jadi ya, kita sebagai santri harus mewaspadai yang namanya setan gepeng. Ya, dikit-dikit HP, klikaran HP. Waktu habis hanya untuk ngurusin HP. Oleh karena itu kita lanjut bab berikutnya. Belajar daripada sang semut. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah, salah satu ciptaan Allah ini mempunyai 5 kehebatan yang perlu kita tiru. Yang pertama nggih menika tidak pernah menyerah, mlaku ngarep dialang-alangi ya kanan dialang-alangi ya kiwa dialang-alangi ya tengen, dialangi mu puter, dia pun juga cari jalan. Sama di pesantren ini jenengan menghafal piye carane bisa sukses. Amin. Nulis ya ngono, Dik. Jadi pengalaman untuk para penulis paling sulit itu yaitu menulis pada halaman pertama. Paling angel. Wis ditulis saanane. Nanti halaman kedua, ketiga, keempat, kelima akan ada ide. Setelah sampai halaman ke-8 baru halaman pertama diedit, bisa dipoles. Siap? Seperti itu. Jadi usahakan tidak pernah menyerah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat nanti dibaca sendiri di buku saya Obat Malas Dosis Tinggi. Dan yang kelima yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Adik-adik, yang namanya semut tidak ada target. Golek saakeh-akeh. Kamu juga seperti itu di pesantren ini, cari ilmu sebanyak-banyaknya, hafalkan sebanyak-banyaknya, nanti suatu saat sebarkan sebanyak-banyaknya. Siap? Cari harta yang node, muga-muga diberkahi Gusti Allah, golek duit saakeh-akeh, kemudian nanti ditabung saakeh-akeh, suatu saat disebarkan sebanyak-banyak
banyaknya, sehingga hidup yang hanya sebentar ini insya Allah kita ada berkahnya. Bareng-bareng sindrom kapal pesiar, ayo. Sindrom kapal pesiar. Ada yang pernah naik kapal pesiar? Saya belum. Sama ya Dek ya. Jadi ada manusia itu yang modelnya kayak sindrom kapal pesiar. Kapal pesiar itu adik-adik setat dan berhenti di tempat yang sama, ora ono progres. Yuk. Jakarta Singapura Thailand, Jakarta Singapura Thailand, Jakarta Singapura Thailand, ora ono progres. Banyak anak-anak yang model hidupnya seperti ini. Mangan turu duit dolan, mangan turu duit dolan. Ayo bareng-bareng. Mangan turu duit dolan, mangan turu duit. Fatihah ting pecotot ya ora dong, hafalane ya ora munda-munda, ilmune ya ngono-ngono wae. Kenapa? Sindrom kapal pesiar. Oleh karena itu harus ada progres. Bareng-bareng ya. Harus ada nek apalane orang meningkat itu di dalam hati, iya ya mosok aku muter-muter kaya ngene yo. Jadi seperti itu ya. Perjuangan nggih, zaman dulu terkenal ya, nganti ana unen-unen Dek, Topo Broto, Pujo Broto, Tarak Broto, Ngeningke Cipto, Mandeng Pucuking Grono, Mekek Babahan Hawa Songo, mantep-mantep mingkang murbeng wasesa, akhire sekti Mandraguna rata tak tabas dan lain sebagainya. Oleh karena itu Dek ya, sindrom kapal pesiar ini dihati-hati, jangan sampai urip ki muter terus, tidak ada progres sama sekali. Kemudian rumus selanjutnya di buku ini adalah apa? Kita loh kok kekal toh Pak? Bukannya Gusti Allah yang kekal. Jadi kita kekal itu adalah beda dengan kekalnya Gusti Allah. Siap hadiah lagi? Siap. Ini kan pondok tahfiz ya, jajal aku tak njajal ono sing hafal apa ora gitu ya. Siap ya. Iki hadiah rada spektakuler Mas, rada angel iki. Siap. Saya akan membacakan Al-Qur'an, kamu dilarang menyebutkan nama surat, tetapi silakan dilantunkan ayat satunya. MC siap, mic siap. Ya perhatikan ya. Dasarnya ini kita kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ayo tunjuk tangan. Ayat satunya apa? Sing dhisik Mas. Sing dhisik Mas. Diparani mike. Berdiri. Tes. Anak kecil caranya, menengah be. Oh anak kecil, itu ya. Ayo Dik, ayat satunya apa? Banter. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tepuk tangan. Hebat. Oh iya, tepuk tangan. Hadiah, dapat hadiah. Ya, terima kasih Adik ya. Itu. Jajal neh yang siap ya Dek ya. Sing lanang kok menang-menenge piye iki. Siap, tebak ayat pertamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. La tanfuduna illa mana? Meneng Mike siapi. Mbak ini pojok. Pojok dulu. Mbak ini pojok. Diam dulu. Tes. Kira-kira surat ayat pertamanya apa? Ayo dibaca. Ayat pertamanya apa?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna Ayat satunya, surat ayat satunya. Ayat satunya. Ayat satunya. Ayat satunya. Lewat. Ini. Tebaannya adalah ayat 1. Ayo, mic-nya. Ya. Yang dijawab adalah ayat 1. Ayo. Ini yang ini kaos ini. Sorry ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Iya betul, tepuk tangan. Iya. Ar-Rahman, bagus. Jaket hitam juga pria menjawab, kasih hadiah. Masnya ini juga kasih hadiah. Tepuk tangan semuanya anak-anak. Iya. Jadi itu ya. Ada kata-kata khalidina fiha abada. Mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi perhatikan adik-adik, ini penting. Kita hidup sekarang, kita juga hidup nanti dewasa juga hidup, saat mati juga hidup, beda alam. 100 tahun setelah mati itu juga hidup, hanya beda alam. Kemudian 300 juta tahun setelah mati juga hidup, hanya beda alam. Jadi rentang kehidupan kita ini sangat panjang. Siap pertanyaan? Sehingga rentang kehidupan yang sangat panjang itu lambangnya seperti ini. Namanya apa? Ayo. Namanya. 7 tanjang berdiri. Apa lambang ini? Unlimited. 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 Betul, tepuk tangan. Iya. Ya. Jadi adik-adik, ya. Jadi kira-kira kita hidup sangat lama ini butuh bekal atau tidak, Dek? Butuhnya bekal sangat banyak dan hanya bisa mencari bekal di dunia. Oleh karena itu ya adik-adik ya, wis dikerasan-kerasan ke ngaji neng kene, insya Allah dadi bekal neng akhirat. Amin. Dikuat-kuatkan menghafal Quran, menghafal seluruh ilmu, itu nanti akan menjadikan kamu bekalnya semakin lama semakin banyak. Lah caranya pripun Pak Nur ben rada eneng? Salah satunya cara yaitu ayo bareng ya, diikutin Pak Nur ya. Bareng-bareng, ayo. Bareng-bareng. Ngaji yo bareng-bareng, rada enteng. Alhamdulillah. Ngapalke Quran yo bareng-bareng. Alhamdulillah. Insyaallah nek bareng-bareng ini alhamdulillah. Salatullah salamullah. Ayo. Ala rajin sholat, rajin ngaji, kepada Allah kita berbakti, cantik budi baik hati, setia ajaran Nabi. Monggo sholatullah Allah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala habibillah. Ya deh ya, intinya adalah bareng-bareng. Siap bareng-bareng? Nyanyi ngono nek bareng-bareng ya kepenak. Ya ora Dek? Bangunlah, ayo 2, 3. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lagi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
untuk Indonesia Raya. Intinya adalah bareng-bareng. Nyanyi kowe enak. Wong kok ngene, ayo bareng-bareng. 2, 3. Wong kok ngene kok deng bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Mantap. Terus tak ya aku ya orang. Wih, batere. Mangsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti. di hati ini hanya ada Nabi. hanya ada kamu diganti hanya ada ilmu. Siap? Diulangi dari ku berharap. 2, 3. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada. Iya, bagus. Hanya ada ilmu diganti hanya ada buku. Siap? Ku berharap. 2, 3. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada buku. betul. Diganti hanya ada Gramedia. Siap ya? Ku berharap. 2, 3. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Gramedia. Tepuk tangan untuk Gramedia. Pokoknya bareng-bareng yang kepenak. Kita lanjutkan ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ayo ben semangat. Rumus sepeta lahan. Ayo Dek. Rumus sepeta lahan. Ayo. Ini juga sangat penting. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu ini kecuali di seminar ini. Jadi seperti ini adik-adik, perhatikan. Simulasinya. Namanya Si Udin. Bukan nama sebenarnya ya. Hidup tahun 1970. Lulus cuman SD. Ya. Kemudian dapat warisan dari orang tua sawah 5 hektar. Ombo apa ora Dek? Dia cukup lulus SD kemudian garap sawah, sukses, bisa menikah, iso cukup. Tahun berapa itu? 1970-an. Oh ya. Nah sekarang 2022 sawah tambah ombo apa tambah entek Dek? Tambah entek. Banyak orang tua yang nggak bisa ngasih warisan anak-anak, lahan habis sehingga ada istilah Indonesia tanah airku tapi tanah ora melu duwe. Oleh karena itu Dek, pesan saya ora usah ngarep warisan orang tua. Biar kamu sukses, lihat Pak Nur. Kamu sudah dikasih lahan oleh Allah. Apa namanya ini? Pikiran. Ini adalah lahan dari Allah, silahkan diolah. Beri ilmu, beri ilmu, beri ilmu. Baca buku, baca buku, baca buku. Insya Allah lahan ini akan menjadikan kamu sukses. Amin. Suatu saat kamu bisa sukses, bisa mengolah lahan ini. Percaya? Yakin? Seneng karo ilmu? Ku berharap engkau. Ayo bareng-bareng. 2, 3. Ku berharap di hati ini hanya ada seperti itu. Orang mau ngelaku tenan nggih. Ilmu masuk ke dalam sini, insya Allah kamu akan sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Rumus singa dan nyamuk. Singa itu badannya dipenuhi dengan nyamuk-nyamuk, ora tahu adus, betul? Tetapi singa tidak pernah ngurus nyamuk-nyamuk yang ada di dalam badannya. Kenapa? Singa mempunyai target besar. Kambing, sapi, dan lain sebagainya. Itulah manusia-manusia yang jiwanya besar, hanya ngurusin target besar.
Dia tidak pernah ngurusin nyamuk-nyamuk yang ada dalam kehidupannya. Contoh nyamuk kehidupan balas membalas WA yang tidak perlu, chat-chat WA yang tidak perlu, ngegame terlalu lama, ngobrol kesuwen ya. Itu semua adalah nyamuk-nyamuk kehidupan. Jadi fokus target besar, bagaimana keilmuanmu semakin naik, bagaimana kesehatanmu semakin naik, dan bagaimana suatu saat kamu bisa sukses dunia akhirat ya. Dan itu semua dilandasi dengan ilmu dan ilmu. Berharap, ayo 2, 3. Berharap engkau mengerti, Di hati ini hanya ada ilmu. Bagus, alhamdulillah. Rumus pesawat volumenya tinggi ini Mas ya. Ini ada video sedikit, silakan diperhatikan sebagai pengantar. Hi, is everything okay? I'm sorry, sir, but you need to get back to your car. Anybody hurt? A couple of injuries, but nothing serious. Sit down! Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lihat video apa tadi, Dek? Iya, jadi perhatikan, ini pelajaran yang sangat penting. Ini adalah jantung daripada buku obat malas dosis tinggi, terletak di bab 50, bab terakhir ya. Nanti silakan dibaca sendiri-sendiri. Mari kita merenung sejenak ya. Bayangkan kita adalah manusia-manusia yang malas. Sholat yo malas, belajar yo malas, hari-hari ngegame, hari-hari dolanan. Tiba-tiba panjenengan naik pesawat. Setelah di udara ribuan meter jaraknya dari tanah, tiba-tiba mesin satu pesawat mati. Rasanya piye, Dek? 10 menit kemudian mesin kedua pesawat mati. Tambah deg-degan apa iso guya-guyu? Tambah deg-degan. Kemudian setelah itu 5 menit kemudian totalitas yang namanya navigasi pesawat mati. Kamu naik besi terbang yang terombang-ambing. Pada saat seperti itu adik-adik, bayangan kematian ada di depan mata. Betul? Tapi pada saat itu sebenarnya keimanan manusia itu naik setinggi-tingginya. Kenapa? Arep mati. Jadi orang yang mau meninggal itu adik-adik, keinginan untuk berbuat malas, kalau di skala ya, skalanya 0. Keinginan untuk menunda-nunda nilainya 0. Keinginan untuk ngegame nilainya 0. Keinginan untuk sujud kalau dinilai nilainya 100. Keinginan untuk sholat nilainya 100. Keinginan untuk zikir nilainya 100. Keinginan untuk patuh kepada Allah nilainya 100. Ning sayang sedelok meneh mati. Oleh karena itu di dalam bab ini ayo adik-adik ora usah ngenteni arep mati dhisik lagi menjadi manusia yang terbaik. Sekarang ya Dek ya, waktumu mumpung masih banyak, kesempatan masih banyak, silakan dipakai sebaik-baiknya untuk meningkatkan keamanan, meningkatkan keimanan dan menjadi manusia-manusia yang rajin. Amin ya rabbal alamin. Ini besok aja dibaca. Fokus mencari ilmu. Jadi perhatikan ya, ini ada kuis lagi. Siap? Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita perlu mencari ilmu? Ini salah satu rahasia ya Dek ya. Semua yang ada di atas tanah hakikatnya adalah tanah. Kecuali ilmu. Ilmu dari mana? Dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita buktikan bangunan ini ada besinya, besi diambil dari dalam tanah. Handphone ada plastiknya diambil dari dalam
tanah, Pak Presiden dari tanah, saya dari tanah, duit yang hari-hari kita mikir, duit dari kertas, kertas dari pohon, pohon mendapat makanan dari akar, akar mendapat makanan dari dalam tanah. Ternyata semuanya yang ada di atas tanah itu hakikatnya adalah tanah kecuali ilmu. Ilmu adalah bukan dari tanah, ilmu dari langit. Insya Allah barang siapa yang mencintai ilmu seperti ya, dia mengumpulkan barang langit akan berbahagia di langit, di surga. Amin ya robbal alamin. Semangat mencari ilmu. Moga-moga kita termasuk penghuni-penghuni langit. Salah satu manusia yang saya kagumi ya, yaitu Mr. Jankom. Ya. Jankom ini hadiahnya yang hebat tadi. Spek keluar masih berapa, Mas? Habis. Baik. Ini perhatikan ya. Jankom ini pembuat aplikasi apa? Ayo deh. Ayo. Di HP-mu ada kok, di HP-mu ada. Jankom pembuat aplikasi apa? Raisa? Apa? Di? Facebook salah. Masih? WA, tepuk tangan, ya hadiah. Ya. Sapa sing duwe WA tunjuk tangan. Lho lah kok kabeh. Padahal sing ciptakno ora ngerti. Jadi perhatikan ya. Pak Nur sejarah sedikit. Jankom ini adalah warga negara Ukraina saat muda ya. Dia hidup di Ukraina, hampir menjadi gelandangan adik-adik. Bahasa Temanggunge ya kere ngono lah ya. Dia pindah ke Amerika. Kemudian dia bekerja tetapi tidak kerasan, ya, tidak kerasan. Kemudian dia membaca buku bekas tentang jaringan komputer. Di garis bawah ya, dia apa? Baca buku bekas tentang jaringan komputer. Ya. Kemudian dia belajar kreatif, inovatif, akhirnya membuat aplikasi diberi nama WA, WhatsApp. Dan itu dibeli oleh Mark Zuckerberg senilai sekitar 15 miliar dolar Amerika. Kalau dirupiahkan sekitar 285 triliun rupiah. Ayo bareng-bareng. Wow, 2, 3. Wow, ditukokne kerupuk disusun Temanggung nanti Semarang ya luwe-luwe Dek ya. Seperti itu. Ada yang pengen pinter, tunjuk tangan. Ada yang pengen kaya, ada yang pengen sukses. Kuncinya adalah ilmu dan buku. Siap? Ku berharap, ayo bareng 2, 3. Ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada sing tenan iki emang lagu tok ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, apa tulisannya, Dek? Ya, jadi ini saya sendiri. Sejak muda seperti kamu saya nggak pernah yang namanya ngirit beli buku. Kenapa? Buku itu adalah makanan hati. Salah satunya loh ya. Kalau hati tidak diberi makan lama-lama sakit kemudian mati. Dan ciri-ciri daripada hati yang mati yaitu tidak bisa menerima titik. Ayo sing ngaji ngerti. Ciri daripada hati yang mati yaitu tidak bisa menerima titik. Mbaknya? Apa? Tidak, salah, kurang. Tidak bisa menerima? Ilmu, betul. Tidak bisa menerima ilmu atau tidak bisa menerima nasihat. Tepuk tangan semuanya, hadiah. Ya bahaya, hati ini loro. Jadi ciri orang yang hatinya mati adalah dikandane ora iso, tidak bisa menerima nasihat. Oleh karena itu ya, rajinlah mencari ilmu, rajinlah membaca. Insya Allah kekuatanmu mengukir nasib akan meningkat drastis. Amin ya robbal
alamin. Seperti itu. Jadi baca, baca dan baca. Saya waktu muda jadi khotib dapat uang saku, nggak mampir ke rumah, langsung ke toko buku, lumayan dapat buku. Dulu masih murah, sekarang alhamdulillah sama ya, murah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, volumenya agak naik ini, seru. Engkau lebih beruntung. Ini adalah patung gambar daripada saudara-saudara kita yang lagi berjuang perang. Simulasinya perhatikan ya Dek ya. Ini perang dunia kedua. Grenadiers, mate. Lanjutan ini nonton dewi. Ya, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini adalah perang dunia kedua salah satunya. Ya. Adik-adik peserta di bab ini ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya kalian harus bersyukur ya Dek ya, bisa sekolah di pesantren yang bagus ini, karena banyak daripada saudara-saudaramu yang tidak bisa menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi perhatikan adik-adik di lampu perempatan lalu lintas, ada anak kecil yang terpaksa berjualan, ada anak kecil yang terpaksa ngamen. Mereka tidak mampu sekolah, perangainya kasar, omongannya kasar. Kenapa? Karena mereka tidak dapat asupan ilmu. Sekarang kamu di sini bisa sekolah, bisa menimba ilmu. Tolong mulai sekarang kamu mencari ilmu di sini bukan karena orang tua, bukan karena terpaksa, tetapi memang karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lingkungan konflik seperti tadi itu ada anak yang matanya terkena pecahan granat sehingga menjadi buta permanen. Perih atau perih Dek? Sekarang mata kamu lihatlah, bisa bening, bisa membaca Al-Quran, nikmat mencari ilmu. Silakan mulai sekarang kalian benar-benar di sini bukan karena dipaksa orang tua, tetapi memang benar-benar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti jiwa-jiwa malas akan seperti itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada yang pernah lihat sampah disimpan di lemari Dek? Ada yang melihat sampah disimpan di lemari Mas? Sampah layaknya dibuang, betul? Manusia-manusia pemalas ya, itu kehadirannya di masyarakat itu bagai sampah.
bukannya membantu masyarakat, malah membebani masyarakat. Kecilnya malas, engko nek rada gede kepengen duit akeh, akhirnya apa? Ora gelem gue duit halal, akhirnya dia mencuri, koruptor. Dosa atau dosa? Itulah mereka koruptor, itu orang yang paling malas, yang merusak negeri ini, betul? Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi manusia yang malas. Ini ada sedikit video waktu saya muda ya, mohon diperhatikan volumenya. Uang haram itu hakikatnya bukan uang, saudara. Uang haram hakikatnya adalah kotoran. Uang haram hakikatnya adalah api. Nih lihat, saya pasang background api, saudara, biar lebih sangar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jika kita melihat uang haram, jangan mata yang melihat, saudara. Memang mata yang kelihatan adalah duit, tetapi jika yang melihat itu adalah hati kita, sesungguhnya uang haram itu bukanlah uang, tetapi nih, api. Uang haram bukanlah enak, tetapi api yang sangat panas, yang sangat membakar, dan tidak menjadikan kita nyaman, melainkan adalah kenelangsaan, kepedihan, penderitaan hidup, dan neraka. Oleh karena itu saudara, kita bayangkan, kita melihat salah satu koruptor misalnya, dalam kehidupannya sang koruptor itu dikelilingi oleh begitu banyak uang. Itu pada hakikatnya bukannya dia dikelilingi uang, tetapi api. Ya Allah, sang koruptor itu memberi makan ke anak-anaknya dengan uang haram. Itu bukannya memberikan makan, itu bukannya memberikan uang, tetapi hakikatnya adalah menjejali mulut-mulut anaknya itu dengan api. Ya Allah. Ya, seperti itu gambaran pemalas negeri ini ya. Jadi koruptor-koruptor itu adalah bukan lambang manusia yang sukses, tetapi mereka adalah lambang daripada manusia-manusia yang malas. Oleh karena itu, yuk kita semangat untuk tidak malas lagi. Terakhir yaitu ada rumus 25.200 hari. Yuk kita merenung 3 menit ya, duduknya yang rapi, silakan nunduk dan insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Volumenya naikkan ya, oke? Ya, baca istighfar, astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, andaikan, sekali lagi andaikan, Allah mengkaruniakan kepada kita umur 70 tahun. 70 tahun kelihatannya lama, saudara-saudara.
Tetapi 70 tahun dijadikan hari hanyalah sekitar 25.200 hari saja. Sungguh waktu yang sangat pendek, saudara. Bayangkan 25.000 hari itu dibandingkan dengan usia Gunung Merapi, ratusan juta tahun Gunung Merapi. Bayangkan usia kita dibandingkan dengan bangunan ini bisa ratusan tahun, sedangkan usia manusia sangat pendek dan sangat. Saudara-saudaraku, andaikan suatu saat Allah berikan kita umur 30, nanti meninggal umur 70, sisa berapa? Hanya 40 tahun. 40 tahun dijadikan hari hanyalah sekitar 14.400 hari saja. Andaikan nanti Allah berikan kita umur 50 tahun, nanti Allah mengambilnya umur 70 tahun, tinggal 20 tahun. 20 tahun dijadikan hari hanyalah sekitar 7.200 hari saja. Oleh karena itu, hari-hari yang pendek ini mari kita gunakan untuk ibadah semangat. Moga-moga kita termasuk orang-orang yang sukses di dunia, orang-orang yang sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, saya kira cukup sekian ya. Moga-moga bisa bermanfaat. Kalau ada salah mohon maaf. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan kalau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.